Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Azhari dengan NIM 01A120040 dari kelas Farmasi A. Saya akan mempresentasikan materi PPT saya tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Pencernaan secara umum. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Proses pencernaan pada manusia melewati dua proses, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Pertama yaitu makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Ketiga, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Keempat, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Kelima, dari lambung makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap. Keenam, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Ketujuh, makanan yang sudah dicerna dikeluarkan melalui anus. Enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan serta fungsinya. Pertama, amilase. Enzim ini diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Kedua, protease, yaitu enzim yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino asid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protease yaitu pepsin, tripsin, dan kimotropsin. Ketiga, lipase. Enzim ini diproduksi di pankreas dan lambung yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yaitu zat gula mengandung alkohol. Keempat, yaitu maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus yang memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Kelima, laktase. Jenis enzim pencernaan yang bertugas memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Keenam, yaitu sukrase. Enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Penyakit yang terkait dengan enzim pencernaan, apa prinsip penyakit tersebut dan apa penyebabnya? Salah satu penyakit yang terkait dengan enzim pencernaan yaitu sindrom Muller. Penyakit ini disebabkan oleh faktor keturunan. Kedua orang tua memiliki gen MPS1. Penderita sindrom Muller atau MPS1 tidak dapat membuat enzim yang disebut alpha-hidrogenase yang diperlukan tubuh untuk memecah gula. Kekurangan enzim ini dapat menyebabkan gula menumpuk pada lisosom, yaitu organ khusus dalam sel yang berfungsi untuk menyimpan berbagai enzim. Hal ini menyebabkan kerusakan progresif di berbagai sistem tubuh. Penderita juga mungkin akan mengalami masalah pertumbuhan, terutama struktur tulang yang tidak normal dan kesulitan berpikir. Cara kerja obat untuk penyakit enzim pencernaan, salah satunya yaitu terapi penggantian enzim dengan menggunakan obat larodinase versi buatan manusia untuk mengatasi kehilangan protein dalam tubuh. Selain itu, ERT juga dapat membantu meringankan sebagian besar gejala dan memperlambat perkembangan penyakit. Kedua yaitu transplantasi sel induk hematopoietik, di mana sel baru akan dimasukkan ke dalam tubuh penderita untuk membuat protein tubuh yang hilang. Sel baru ini biasanya berasal dari sumsum tulang atau darah tali pusat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.